Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini yang Kau telah berikan kepada kami. Kami akan mengikuti ibadah Zoom ya Tuhan. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, supaya lewat Zoom ini ya Tuhan, diberi kelancaran ya Tuhan, tidak ada hambatan apapun ya Tuhan. Dan kami juga akan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Iing ya Tuhan, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Wawan ya Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami supaya kami juga lebih setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan yang Kau telah berikan semuanya ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Ibu Iing yang akan membawakan pujian. Terima kasih. Shalom semuanya, puji Tuhan ya kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali beribadah seperti biasa walaupun lewat Zoom, tapi kita percaya bahwa hadirat Allah akan hadir di tengah kita. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari saudara kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan bawa pujian Bapa yang mengasihiku. Dengan segenap hati, tak pernah sama
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Hati basah, tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Puji Tuhan ya saudara, karena kasih karunia Tuhan kita boleh lebih lagi untuk lebih setia mengikuti Yesus dan lebih setia lagi melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian tiada ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak
Tuhan ya saudara, sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan angkat pujian Sing Haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah
Saya serahkan kepada Pawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, karyamu besar dan ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang mempesona setiap kami. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau berkarya, Engkau bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya bagian kami adalah Engkau yang terutama. Terima kasih Tuhan, kuasai suasana pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami semua mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Dan Roh Kudus berkata-kata kepada setiap pribadi lepas pribadi. Agar firman itu Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur. Dan ada pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam setiap pribadi. Begitu luar biasa untuk kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa pagi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kuat iman rohani di dalam Tuhan. Amin. Katakan yes, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu sempat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke satu daerah yang luar biasa alamnya ya saudara ya, di Pulau Sumba. Tepatnya kami ada di Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten ini adalah kabupaten yang bisa dikatakan di Sumba adalah kabupaten yang paling maju. Tetapi kalau dibandingkan Kota Bandung masih jauh saudara ya. Jadi pusat keramaiannya kurang lebih seperti Jalan Kopo, saudara, dari Kopo Immanuel sampai Kopo Sayati, dan itu juga masih lebih ramai lagi, saudara. Ya. Ekonomi di sana cukup bagus, ya mayoritas Kristen, tetapi masih banyak yang menganut agama leluhur, yaitu Marapu. Ya, mereka menjunjung tinggi roh-roh leluhur, dan mereka melakukan tradisi penguburan kematian dengan sangat luar biasa, menghabiskan dana puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Dan kami sempat berbincang-bincang dan juga sharing, dan saya bahkan kebetulan Tuhan kasih tugas saya pastoral counseling tentang okultisme, dan tidak sengaja menurut saya ini adalah rencana Tuhan, saya bisa ketemu dengan beberapa orang-orang yang itu akan di sana. Saudara, kerinduan hati kita melihat saudara seiman di sana, juga melihat situasi kondisi di sana. Hati ini luar biasa, saudara ya. Suatu saat nanti kalau diberikan kesempatan salah satu dari jemaat bisa kita misi ke sana ya. Nah, saya mau cerita tentang hari ini firman Tuhan tentang pertumbuhan rohani yang berkaitan dengan, saya mau kasih ilustrasi gini, saudara. Kami ini di rumah punya 1 ekor dogi, saudara ya. Nah, waktu dikasih itu katanya punya keturunan, ada beberapa keturunan, garis keturunan Samoyed. Bulunya cukup bagus, saudara. Nah, kami bingung waktu pergi ini mau dititipkan ke siapa. Nah, ternyata diputuskanlah dititipkan kepada pemberi sang anjing itu, saudara. Keponakan saya. Nah, waktu pergi ini berat badannya 5 kilo, saudara ya. Nah, ketika dititipkan, kita juga sempat, karena kita sayang banget, was-was, di sana disimpan di kantornya, di atas bergabung dengan dogi yang lain. Nah, ada jantan betina, gimana ya, wah pokoknya ya agak deg-degan gitu ya, karena udah sayang gitu, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika kami pulang, udah seminggu dari Sumba, anjing itu dikasih makan banyak sekali, saudara. Jadi pas pulang itu kita kaget, badannya tuh bongsor, dan setelah ditimbang berat badannya 9 kilo, saudara ya. Jadi ada pertumbuhan selama seminggu 4 kilo, saudara ya. Nah, saya melihat ini masa pertumbuhan, kemudian dikasih makanan yang bagus,
kemudian juga area yang cukup besar, sehingga ya mungkin bahagia rasanya ya, karena kalau melihat dogi itu dilihat dari ekornya yang terus kelihatan sukacita, saudara ya. Jadi kalau hidup sukacita, hidup bahagia, pasti pertumbuhan semua akan bagus, saudara ya. Nah, apa yang saya tarik dari kesimpulan ilustrasi ini bahwa setiap kita pasti secara jasmani juga sama mengalami pertumbuhan, ya. Pertumbuhan secara fisik ketika kita kecil, sekarang dewasa mungkin berat badannya beda ya, saudara ya. Dulu ketika gadis berat badannya 39 kilo, ya. Setelah menikah jadi 69 kilo, saudara ya. Kan berubah, betul? Nah, kemudian yang bapak-bapak, kebanyakan saya juga punya klien pengantin yang ketika menikah jasnya ukuran S, saudara. Setelah punya anak 2, datang ukurannya JXL, saudara. Ini pertumbuhan, saudara ya. Dan kemudian pertumbuhan secara pikiran, ya, pertumbuhan secara emosional juga. Mungkin dulu pemarah, sekarang jadi peramah, saudara ya. Ramah dalam menyampaikan. Banyak hal pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Ada fisik, ya, secara menyeluruh fisik. Tapi mari kita akan mengupas bersama-sama pertumbuhan secara rohani. Saudara dan saya, ini ada pertanyaan, apakah kita bertumbuh secara rohani? Berapa tahun kita ikut? 5, 10, 20, 30 tahun. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita akan sama-sama mengupasnya pagi ini. Nah, firman Tuhan hari ini tentang sudahkah bertumbuh rohani Anda? Ya. Kita membuka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nanti istri saya akan bantu untuk membacakan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, singkat bahwa Yohanes ini menegaskan ayat ini adalah sebuah ayat bagaimana Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dia adalah Sang Firman, Firman yang telah menjadi manusia, dan dialah Juru Selamat. Disampaikan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara dan saya bersyukur adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana firman ini menjadi sebuah ketetapan di dalam hidup kita. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi sebuah kehidupan yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Kalau tadi saya ilustrasikan bahwa di dalam kehidupan fisik kita pasti mengalami pertumbuhan. Tetapi rohani kita bagaimana?
Karena secara kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, fisik dan rohani harus seimbang. Bahkan rohani harus lebih bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Nah, ini pasti banyak yang tahu, bahkan di sini banyak penggemar Messi ya, saudara ya. Nah, Messi yang saya ambil gambar ini ketika dia sedang sekolah dasar, saudara ya. Yang tengahnya dia sedang remaja, antara SMP. Nah, saudara lihat ini dia sudah bergabung di klub Barcelona ya, seorang pemain yang sangat mahal di dunia. Ya, saya belum sempat cek berapa nilai bayar dia setahun, ya. Tapi fantastis sekali kehidupannya. Tapi kalau kita lihat ketika dia SD, kita nggak tahu dia bakal menjadi seorang pemain sepak bola yang luar biasa. Nah, ketika dia SMP juga mungkin dia ikut di sebuah klub yang memang klub remaja, saudara. Tapi ketika dia menjadi seorang pemain sepak bola profesional, bahkan terkenal di seluruh dunia, saudara, ya, bahkan anak-anak kecil senang beli kaos Lionel Messi, saudara ya. Namanya Agus, ya, sama seperti saya, ya, Agus Mulia dan Agus Setiawan, saudara. Tapi pakai kaosnya Messi, saudara ya. Banyak anak-anak kecil di gang pakai kaosnya Messi. Namanya Asep, saudara ya. Tapi kaosnya Messi, saudara ya. Nah, orang yang luar biasa ini mengalami perubahan hidupnya. Apa yang berubah, saudara? Saya mengambil 2 sampel. Adalah keadaannya berubah. Ada peralihan, ada pertukaran dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ya. Kemudian menjadi lain, berbeda dari semula. Berbeda ketika dia SD dan berbeda ketika dia usia 20 tahun. Kenapa, saudara? Ada terjadi ini? Karena dia mau berubah. Saudara dan saya, di dalam semua aspek kehidupan ini, ingin ada sesuatu perubahan. Perubahan yang lebih baik. Nah, ketika kita melihat gambar ini dari bayi, ya, ini kategorinya masih balita, kemudian masuk SD, SMP, ya, kerja, kemudian menikah dan sudah jadi bapak-bapak, saudara. Kemudian menjadi engkong, saudara ya. Kemudian jadi di atasnya engkong ini kongcok, saudara ya, paling ujung. Kita bakal kayak gini, saudara. Tahapan ini. Hal apakah yang berubah dari kehidupannya? Kalau secara fisik tambah tua, saudara. Kulitnya tambah keriput, saudara ya. Rambutnya putih semua, ya. Apalagi pendengaran mulai berkurang, gigi mulai rontok, saudara ya. Mata mulai berkurang, kacamata saya aja sekarang udah plus 1,5, saudara ya. Dulu kalau baca kuat matanya, sekarang udah 1,5. Nah, kalau kita melihat secara fisik di sini, ada kehidupan yang berubah dari sejak dia kecil. Ya. Pemikirannya, fisiknya, dan hasil dari kehidupannya pun berbeda. Hal apa yang berubah dari 5, 10, 20 tahun yang lalu dengan hidup saat ini? Pasti tambah berusia dan tambah berumur. Tambah berat badan atau berkurang berat badan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengupas tentang perubahan rohani kita. Apa yang membuat rohani kita bisa berubah? Apa yang membuat rohani kita bisa bertumbuh? Apa yang terus membuat rohani kita akan maju di dalam Tuhan? Tentunya kita harus berakar dalam-dalam di atas saudara? Kehidupan firman Tuhan. Karena firman Allah menjadi dasar kita untuk bertumbuh secara rohani. Tadi sudah jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan manusia. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus yang tinggal bersama dengan kita. Bagaimana Tuhan Yesus sang firman itu hadir di dalam kehidupan hati kita. Bagaimana dia membangun rohani kita, saudara. Kunci pertumbuhan rohani, saya bagi menjadi yang pertama adalah hidup dalam firman Tuhan. Nah ini saudara, saya percaya kita semua sudah gerakan abahnya berjalan. Hidup di dalam firman.
tetapi kita masuk kepada fase menghidupi firman-Nya. Hidup di dalam Dia. Ya. Hidup di dalam Dia adalah dikatakan bahwa Tuhan adalah terang, sang firman itu. Dan terang itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau terang itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dikuasai dalam kegelapan. Karena apa, saudara? Kita baca Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Nah, saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, maka kegelapan, saudara, tidak menguasai hidup kita. Apa kegelapan itu? Itu adalah dosa. Bagaimana dosa itu? Apakah masih berkuasa atas hidup kita? Apakah yang masih terjadi di dalam kehidupan kita dikuasai oleh dosa-dosa yang belum pernah selesai? Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menyelesaikan dan karya Roh Kudus berkarya lebih luar biasa. Saudara, saya ingin mengajak satu pujian terlebih dahulu, bahwa kita menikmati firman Tuhan sebagai janji Tuhan. Saya yakin bahwa ketika menyanyikan pujian ini, saya merasakan bagaimana firman itu berkuasa dalam kehidupan saya. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolong yang aku percaya. Mari angkat tangan kita bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu. Penyertaan Tuhan sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam. Saudara, pujian ini menguatkan saya ketika dalam keadaan mungkin ini bakal menghambat pertumbuhan rohani, saudara. Ya, sakit penyakit, keuangan, ya, pergumulan-pergumulan lainnya. Tapi ketika kita datang, kita ingat janjinya, firman yang terus berkarya dalam kehidupan yang kita baca setiap hari, menguatkan kita. Saudara, maksud menghidupi firman Tuhan, saya dapat berkat kata-kata ini, adalah perubahan mutu hidup kita sampai yang akan datang, saudara. Karena dampak hidup bersatu dengan Kristus, bebas dari perbudakan dosa, dan hidup dengan bersekutu selalu setiap waktu secara konsisten, kontinu, dan konstan. Saudara, sudahkah kita menghidupi firman? Sudahkah kita ada perubahan mutu hidup kita dengan pembacaan firman Tuhan? Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Kita datang kepada Tuhan setiap waktu. Mungkin saudara bisa pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Secara konsisten, secara kontinu, secara konstan, saudara. Mari saudara, hidupi firman Tuhan.
dapatkan berkat yang sungguh menguatkan kita di dalam setiap pertemuan kita dengan Tuhan. Maka perubahan mutu hidup saudara dan saya akan terus mengalami progres secara rohani. Karena firman itu ada di antara kita. Firman itu ada di hati kita. Itu Kristus ada di hati kita. Kita bangun, saudara, hubungan yang luar biasa dengan Kristus. Karena firman itu menjadi sebuah kehidupan di dalam hidup kita. Kekristenan kita banyak mengalami hambatan-hambatan. Pergumulan-pergumulan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, seperti Yeremia 17 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Kalau kita nggak ngandelin Tuhan, kita nggak ngarepin Tuhan, kita nggak baca firman-Nya, kita nggak pakai firman-Nya sebagai sau yang kuat buat kita anjlok, saudara. Mari, berikan waktu setiap kepada Tuhan secara konsisten, secara kontinu, dan konstan. Yang kedua, saudara, bagaimana pertemuan itu terjadi? Nah, saya kasih gambar ini kerajaan Ratu Inggris bersama cucu-cucunya, saudara. Ya, cucu-cucunya ini yang saya dapat gambarnya, saudara ya. Kurang lebih ada 7 cucunya. Nah, ketika saya dapatkan kalimat ini, saudara. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup di dalam kuasanya. Artinya menghormati dan menjaga kehidupan sebagai anak Allah atau raja. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Nah, saudara, di ayat ini dikatakan semua orang menerimanya dan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah, anak raja. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara dikatakan anak Allah, anak raja. Amin, saudara. Nah, kalau Ratu Inggris ini punya anak, saudara, Pangeran Charles. Kemudian punya cucu, ada Pangeran William dan cicitnya ini di sini. Ya, maaf tadi cicitnya di sini. Nah, mereka akan hidup dalam sebuah istana. Hidup dalam sebuah ketetapan anak raja, cucu raja, cicit raja. Mereka melakukan semua kegiatan yang sudah diatur oleh kerajaan. Sekolahnya baik, kehidupannya baik, berpakaian rapi, sesuai semua peraturan dari kerajaan di Buckingham. Nah, apa yang terjadi? Kalau jadi anak raja, kalau jadi cucu raja, kalau jadi cicit raja, kehidupan mereka akan menjaga kehormatan papa mamanya, engkong emaknya, saudara. Bahkan sampai buyut. Karena apa? Karena mereka hidup dalam sebuah ketetapan anak raja, cucu raja, cicit raja. Mereka menjaga nama baik kerajaannya. Kalau ini di Inggris, saudara. Mereka nggak mungkin hidup sembarangan. Ya, makanya Pangeran Harry ketika mereka berontak ingin sesuatu yang berbeda, akhirnya mereka keluar dari kerajaan. Ketika seseorang yang hidup dalam sebuah ketetapan, maka dia harus menghormati, dia harus menjaga kehidupannya sebagai ketetapan itu. Nah, kalau di dalam dunia sebagai anak raja, atau mungkin di Indonesia anak sultan, saudara, seperti di Hamengkubuwono. Mereka menjaga kehidupan mereka secara baik. Mereka menjaga kehormatan orang tuanya. Hidup tidak sembarangan. Saudara dan saya adalah anak raja, anak Allah. Seringkali kita jatuh, ya saudara. Tapi mari kita bangkit. Kita jaga kehormatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita jaga kehidupan kita sebagai anak Allah. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita jaga, saudara. Karena kita adalah anak raja, bukan anak-anakan yang eces-ecesan. Kita adalah anak Allah.
yang sudah kita diberi kekuasaan untuk menjadi anaknya. Karena kita percaya. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya mengambil ini ilustrasi Raja Daud. Ya, saya percaya mungkin Daud berbeda lebih dari ini, tapi ini adalah sebuah lukisan yang saya cari Daud seperti apa sih? Wah, keluarlah ini, saudara. Nah, tapi saya ngambil sesuatu ilustrasi dari kehidupan Daud. Bahwa hidup di dalam kuasanya, menghormati dan menjaga kehidupan sebagai anak Allah atau raja adalah, saudara, orang percaya dan menjadi anak raja, atau Kristus di dalam hatinya, maka secara terus-menerus kuasa Kristus nyata di dalam hidup orang tersebut. Dan orang tersebut menggunakan otoritasnya serta menghormati dan menjaga otoritasnya dengan penuh pengagungan di dalam hidupnya. Sehingga tidak lagi sembarangan dan merendahkan hidupnya bagi Kristus. Nah, kalau Daud di dalam kehidupan, dia menjadi seorang raja. Ada kegagalan hidupnya, saudara. Kalau manusia ada kegagalan hidupnya. Ketika bagaimana dia mengalami kudeta dari Absalom. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, proses hidupnya dia terus sampai akhir hayatnya dia terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Ya, maka akhirnya Tuhan pakai dia menjadi salah satu nama yang cukup besar dalam sejarah Alkitab, saudara. Nah, saudara dan saya dalam kehidupan kita percaya bahwa raja segala raja, raja yang luar biasa, raja yang memberkati hidup kita adalah Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya dan menjadi anak raja, seperti tadi gambar di dalam kerajaan Inggris, mereka sebagai anak raja, cucu raja, menjaga kehormatan orang tuanya. Maka kita sebagai anak Tuhan Yesus, anak Allah, anak raja, maka secara terus-menerus kuasa Kristus nyata di dalam hidup orang tersebut. Dan orang tersebut menggunakan otoritasnya serta menghormati dan menjaga otoritas itu dengan penuh pengagungan di dalam hidupnya. Maka kita tidak akan hidup sembarangan. Kita akan jaga. Setiap perkataan kita makin ke sini saya merasa kadang-kala, aduh, saya dulu tuh banyak sembrono. Saya ada orangnya yang sembrono. Cepat mengambil keputusan. Ya. Kemudian ikut kalau ada pembicaraan yang hangat, wah, saudara. Akhirnya saya mulai merenungkan Tuhan. Saya harus jaga kehormatan Tuhan saya di dalam hidup saya. Saya jangan hidup dalam kumpulan pencemooh. Ya. Kemudian ada hal-hal yang kadang seperti kemarin, nah satu contoh, ini kesaksian sedikit saudara ya. Saya tuh sama istri saya baru vaksin 1 waktu kemarin pergi ke Sumba. Jadi kami harus vaksin 2, itu boleh antigen. Tapi tetap dari luar Jawa harus PCR, saudara ya. Nah, tapi akhirnya kami ditolong oleh otoritas bandara, kami akhirnya check-in bisa sampai Jakarta. Nah, ketika kita di bandara, kita surat semua, ya tolonglah supaya ini dianggap seperti vaksin 2. Tapi hati saya nggak sejahtera, saudara. Saya bilang ini di suratnya juga vaksin 1, saudara. Jadi kita harus jujur apa adanya. Ya, kalau memang nggak bisa terbang, akhirnya terdampar di Pulau Kupang, saudara ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah, kita harus menyatakan sesuatu yang apa adanya. Nah, ini cukup sulit, saudara. Kita belajar mengikis semua ego kita, saudara. Banyak hal di dalam hidup kita kikis satu persatu, saudara. Ya, Puji Tuhan. Apakah masih ada saat ini kita belum menghidupi firman Tuhan dan hidup dalam otoritas anak raja? Jadi harus ingat, saudara, kita sama-sama kupas. Yang pertama, apakah kita sudah hidup di dalam firman Tuhan dan firman itu menghidupi kehidupan kita? Yang kedua, apakah kita sudah hidup dalam otoritas anak raja? Kita menghormati kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita menghormati karya Allah di dalam hidup kita. Saudara, saya percaya 2 hal ini akan membuat kita bertumbuh. Apakah kita ingin bertumbuh, saudara? Saya percaya saudara dan saya rindu lebih terus bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kita akan terus bertumbuh ke arah Dia. Tetapi sebaliknya, saudara.
kalau kita tidak bertumbuh. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ingat saudara, yang tidak berbuah di dalam kehidupan, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Teguran ini sangat keras kepada diri saya harus sampaikan, saudara. Kalau kita tidak bertumbuh secara alami, maka kita akan dipotong, saudara. Tandanya apa, saudara? Kita akan binasa. Mari, saudara, apapun kondisi kita, situasi kita, kita terus maju di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Nyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Berikan ketaatan saudara dan saya. Bila kita mengasihi Tuhan. Mari kita membaca. Mari kita menghidupi. Dan berjalan dalam firman tersebut. Maka saudara dan saya akan bertumbuh secara rohani. Amin, saudara. Kita percaya kuasanya luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu berkata kepada kami Tuhan, pagi ini, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Hamba terbatas menyampaikan Tuhan. Tapi hamba minta Roh Kudus yang berkarya berkata-kata kepada setiap pribadi. Agar kami hidup dalam firman Tuhan. Dan menghidupi firman itu di dalam semua aspek hidup kami. Dan yang kedua Tuhan, kami menjaga otoritas kami sebagai anak raja. Kami hidup di dalam ketetapan Tuhan Yesus. Segala langkah hidup kami Tuhan, tidak sembarangan, tapi kami menjaganya. Firman itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Untuk kami berjalan setiap hari. Mari saudara, berikan waktu buat Tuhan. Tingkatkan kualitas hubungan saudara dengan Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Seringkali pergumulan demi pergumulan menghambat pertumbuhan rohani kita. Saudara, percaya di dalam setiap pergumulan Tuhan ada di sini. Saya menarik sebuah cerita bahwa saudara ingat pasti cerita Daniel di Gua Singa. Saudara pernah membaca bagaimana Yusuf, anak yang luar biasa, sampai harus dipenjara karena difitnah. Saudara mungkin pernah dengar, bahkan saudara membaca firman Tuhan, bagaimana Paulus di dalam perjalanan kapalnya sampai karam, saudara. Bahkan saudara membaca, bahkan mendengar Sadrak, Mesak, dan Abednego karena menolak
perintah raja, maka dia masuk dalam dapur perapian. Saudara, cerita-cerita ini bukanlah dongeng, tetapi apa yang terjadi di masa lalu. Ini adalah cerita bagaimana Tuhan menyatakan kuasa. Apakah Tuhan sanggup melepaskan mereka dalam pergumulan itu? Sanggup, saudara. Tapi kenapa Tuhan membiarkan mereka? Tandanya supaya mereka terus berharap kepada Tuhan semakin hebat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara dan saya, apapun pergumulanmu, percayalah. Tidak ada satupun kejadian, saudara, dalam hidup tanpa seizin Tuhan. Tandanya supaya kita semakin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan bertumbuh rohani kita. Ingat, hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan firman itu menghidupi kita. Dan nyatakan otoritas raja. Sebagai anak raja di dalam kehidupan kita. Menjaga kehormatan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, makin sungguh-sungguhlah hidup kita. Terima kasih Bapak. Mari angkat pergumulan saudara. Setelah ini saya akan berdoa bersyafaat. Apapun pergumulanmu. Hari-hari ini apakah keuangan? Apakah pergumulanmu rumah tangga? Suami, istri, dan anak-anak? Apakah pergumulanmu adalah sakit penyakit? Dokter mengatakan bahwa engkau tidak sembuh, bahkan engkau tidak akan sembuh. Atau bahkan mungkin pergumulan pekerjaan yang engkau menurut pemikiranmu adalah masa depanmu akan berhenti di sini. Tapi mari sama-sama kita akan berdoa. Saya percaya ada kuasa Allah. Pagi ini saya merasakan hadirat Tuhan memberkati setiap. Mari saudara boleh angkat tangan atau saudara taruhkan tangan di dada. Kita akan berdoa sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Tuhan. Oh ya Bapa, tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Dan kami tidak menyerah. Karena Engkau adalah sumber kekuatan perlindungan bagi kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kami rindu hidup di dalam firman-Mu. Dan kami juga hidup di dalam otoritas anak raja. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga pagi ini. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah pergumulan setiap keluarga, ada tangan Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Tuhan, kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi. Engkau menyentuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini hadir. Hamba-Mu terbatas. Apa yang hamba boleh sampaikan dan hamba mengetahui apa yang digumulkan oleh saudara seiman. Tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas hadir di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang menghambat kehidupan kami. Selain kami katakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Dan kami ambil keputusan. Kami mau terus hidup, menghidupi firman.
dan firman hidup dalam kehidupan kami. Dan kami menjaga kehormatan Allah. Terima kasih Bapa, mungkin ada yang pernah kecewa kepadamu, meninggalkan Engkau. Tapi kami bersyukur, hari ini Engkau mengembalikan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur meteraikan firman ini menjadi ketetapan dalam hidup kami. Dan hari-hari kami rindu untuk terus hidup dalam firman Tuhan. Mari saudara, kita baca firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman secara konsisten, kontinu, dan konstan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita bersyukur pagi ini. Siap terima berkat yang akan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Nanti saya minta Pak Tisna untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wawan. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Terima kasih Ibu Iing dan Bu Nyonyo sudah melayani. Dan puji Tuhan minggu depan kita kembali dipersatukan dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Jadi bagi yang hadir, nanti roti dan air anggur akan dibagikan seperti biasa, seperti dulu. Bagi yang di rumah, mohon siapkan roti dan air anggur masing-masing. Jadi kita bersyukur dan mulai minggu depan kita akan ibadah on-site dan online Zoom. Kita jaga dengan protokol kesehatan yang ketat dan mohon yang datang juga ke tempat ibadah nanti tetap menggunakan maskernya. Ya, kalau boleh masker double. Dan kecuali pas perjamuan kudus, ya baru pas kita terima roti dan air anggur. Jadi mohon disiplin menggunakan masker dan puji Tuhan kita di lingkungan juga mereka sudah pada tahu dan menerima, jadi kita bisa ibadah dengan leluasa. Jadi kita bersyukur dan minggu-minggu selanjutnya kita akan onsite. Jadi mohon kita doakan kondisi pandemi juga boleh segera berakhir di negara kita juga sehingga kita bisa beribadah lagi seperti dulu. Ya, puji Tuhan, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih teman-teman semua bisa gabung dan kita diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada sesi foto, Pak Wawan? Ya, kita foto dulu. Yuk, siap semua. Dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Boleh pakai aksesoris, mau pakai kacamata Ray-Ban juga boleh. Ya. Oke. Oke. Ya. Siap ya semua? Oke. Senyum gembira, siap. 1, 2, 3. Cekrek. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Haleluya. Ya. Kasih semuanya. Kan udah pulang, San. Thank you semua. Bye. 5, 4, 3, 2, 1. Ah.